Pecahnya permusuhan terbuka antara Rusia dan Ukraina pada tanggal 24 Februari tahun 2022, tak dapat dipungkiri memperkeruh hubungan negari beruang merah dengan blok barat. Publik pun bertanya-tanya, bagaimana militer Rusia akan terpengaruh dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Perubahan yang dispekulasikan berkisar dari gerakan yang dipercepat hingga jumlah yang lebih besar dari tank T-90M canggih dengan pelindung reaktif eksplosif relik. Salah satu program senjata Rusia terkemuka yang berpotensi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh konflik Ukraina adalah pesawat tempur Su-57 Velon. Dengan beberapa armada kecil dari 5 pesawat Su-57 Rusia yang beroperasi dilaporkan dikerahkan ke Ukraina mungkin untuk menguji sensor mereka atau melakukan beberapa serangan terbatas. Su-57 awalnya dijadwalkan untuk membuat 50 badan pesawat dalam pelayanan pada tahun 2020 dan 200 pada akhir tahun 2025. Tetapi penundaan dan realokasi dana untuk pesawat yang lebih murah dari kisaran berat yang sama yaitu Su-30SM dan Su-35 mengakibatkan penundaan produksi dari Su-57. Sementara pesawat tempur Su-57 pertama mulai beroperasi pada Desember tahun 2020. Sebelum perang dijadwalkan 76 pesawat tempur akan beroperasi pada akhir 2027 yang akan cukup untuk membentuk 3 skuadron kekuatan penuh. Namun, salah satu akibat dari konflik tersebut adalah percepatan program. Sementara pesawat tempur Su-57 pertama mulai beroperasi pada Desember tahun 2020. Sebelum perang dijadwalkan 76 pesawat tempur akan beroperasi pada akhir 2027 yang akan cukup untuk membentuk 3 skuadron kekuatan penuh. Namun, salah satu akibat dari konflik tersebut adalah percepatan program. Su-57 awalnya dikembangkan sebagai pesawat tempur generasi kelima. Meskipun laporan Rusia menunjukkan bahwa Su-57 itu dimaksudkan untuk pertempuran pada tingkat generasi ke-6 dengan berbagai teknologi baru yang sedang dikembangkan mulai dari senjata laser dan EMP hingga tautan data baru. Perang di Ukraina juga memicu negara-negara anggota NATO untuk mengerahkan pesawat tempur, termasuk sejumlah besar jet siluman generasi kelima F-35, di dekat perbatasan Rusia di Eropa. Kemungkinan tetap signifikan bahwa Rusia dapat berupaya untuk mempercepat pekerjaan pada pesawat tempur generasi berikutnya untuk menghindari risiko harus menghadapi armada generasi kelima NATO hanya dengan pesawat tempur generasi 4 ke atas sendiri seperti Su-35 dan Su-30SM-2. Meskipun memiliki beberapa keunggulan dibandingkan F-35 terutama dalam hal persenjataan dan kinerja penerbangan, kurang cocok untuk menangani pesawat tempur barat daripada Su-57. Di luar persepsi kemungkinan kebutuhan yang lebih besar untuk menginvestasikan Su-57 Rusia saat ini mungkin lebih mampu melakukannya karena dua alasan. Yang pertama adalah bahwa ekonomi Rusia saat ini yang sangat bergantung pada minyak diuntungkan dari harga minyak yang tidak terlihat dalam lebih dari 8 tahun yang akan secara signifikan meningkatkan pendapatan negara. Di mana dengan jalur pipa baru akan meningkatkan ekspor ke China sementara yang lain seperti India terus membeli sejumlah besar minyak Rusia minyak meskipun tekanan barat. Yang kedua adalah bahwa banyak klien terkemuka Rusia untuk persenjataan kinerja tinggi, terutama Aljazair dan Kazakhstan. Tetapi juga yang lain seperti Turkmenistan dan Venezuela, sangat bergantung pada pendapatan minyak dan dapat menginvestasikan sebagian dari peningkatan pendapatan mereka ke dalam unit-unit tempur baru. Ini akan membantu mendanai program Su-57 Rusia dan berpotensi memfasilitasi skala produksi yang lebih besar. Aljazair khususnya telah menunjukkan banyak tanda baik karena telah memesan atau memiliki niat untuk membeli pesawat tempur Su-57. Aljazair merupakan klien pertahanan terbesar kedua atau ketiga Rusia dapat meningkatkan pesanannya karena harga minyak yang tinggi. Ini terjadi ketika tetangga Aljazair yaitu Maroko terus menerima bantuan luar biasa dari Israel dan Uni Emirat Arab yang sebagian besar menargetkan Aljazair. Bukan hanya itu kemungkinan akuisisi F-35 Maroko juga semakin meningkat. Itu juga terjadi ketika ketegangan antara Aljazair dan beberapa negara anggota NATO, khususnya Prancis, meningkat karena operasi militer barat di tetangga selatan Aljazair, Mali, di mana Aljazair dilaporkan berperan dalam mendukung penggusuran pasukan barat. Dengan angkatan udara Aljazair siap menghadapi ancaman serangan NATO yang sebanding dengan tetangganya Libya pada tahun 2011. Mempercepat pembelian Su-57 dengan pendapatan minyak yang lebih besar tetap menjadi kemungkinan yang signifikan karena Rusia sendiri mungkin melakukan hal yang sama.
Meskipun bukan klien mapan untuk pesawat tempur Rusia, Iran juga pernah menunjukkan minat untuk mengakuisisi pesawat tempur kelas berat Rusia. Negara-negara berpotensi melihat ke Su-57 Rusia jika harga minyak tetap tinggi. Masa depan program Su-57 masih sangat tidak pasti, tetapi mengingat jumlah klien potensial yang sangat bergantung pada minyak untuk pendapatan negara dan pengeluaran militer, maka masih ada kemungkinan signifikan yang menguntungkan bahwa minat terhadap pesawat tempur Su-57 Rusia akan tumbuh jika harga minyak tetap tinggi.